Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Anggito. Pak Anggito, sebenarnya di tahun ini, mengingat tadi pertanyaan pertama bahwa ditunda begitu kan keberangkatan haji, artinya dana kelolaan ini semakin banyak begitu. Bagaimana rencana investasi langsung tahun ini? Ya, tahun ini sih seharusnya kita bisa investasikan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji ya, tapi karena qadarullah ditunda, jadi uangnya tetap ada di BPKH aman. Hanya saja kita reorientasikan investasi untuk investasi dalam negeri yang juga aman. Tetapi memang tahun depan kita akan coba lagi investasi yang terkait dengan haji di Arab Saudi. Investasi di dalam negeri maksudnya proposisinya mungkin Pak, apakah di surat berharga sekian persen, diperbankan sekian persen yang khusus tahun ini? Ya. Yang paling banyak masih surat berharga, surat berharga syariah negara dan surat berharga korporasi. Tapi juga kita sudah mulai ke pembiayaan syariah melalui perbankan, melalui bank syariah atau. Lantas nanti rencana yang tadi investasi di luar negeri Pak untuk hotel dan lain sebagainya baru akan terrealisasi tahun depan, begitu maksudnya atau gimana? Iya, kita sudah mulai tahun ini ya. Tahun ini kita sudah investasi di APIF, itu aset properti Alkaf Property Investment Fund di IDB, dan sebetulnya kita membuka pintu untuk melakukan investasi properti ya, khususnya hotel di Arab Saudi, tapi tertunda. Tapi kita tetap menyiapkan sekarang ya, karena hubungan terus dilakukan ya, tukar menukar informasi maupun negosiasi tetap berjalan, cuman belum close karena kita memastikan dulu bahwa haji itu berjalan gitu. Oke, ada nggak sih Pak semacam pengembangan instrumen investasi? Karena kan selama ini kita tahu bahwa kelolaan dana haji, perbankan, kemudian properti tadi itu pasti selalu, kemudian surat berharga. Ada tidak nanti instrumen-instrumen baru supaya lebih memaksimalkan di tengah pandemi seperti ini, apalagi gitu kan? Ya sebetulnya kalau cabangnya kan hanya 4, seperti undang-undang investasi surat berharga, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Tapi cabang-cabangnya memang bisa berkembang sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Tapi pada umumnya sekarang ini selama 2 tahun ini kita orientasinya ke surat berharga syariah negara karena itu yang paling aman dan memberikan return yang juga cukup bagus ya. Kemudian kita sudah mulai melebar ke investasi korporasi, sukuk namanya, korporasi. Kemudian kita mulai melakukan investasi di pembiayaan melalui bank-bank syariah. Nah sebetulnya tahun ini itu adalah kita melakukan investasi langsung di Arab Saudi. Tapi sekali lagi ini karena tertunda, cuman prosesnya masih berjalan terus. Hanya saja eksekusinya mudah-mudahan tahun ini untuk keperluan haji tahun depan. Oke, lantas berapa target nilai manfaatnya tahun ini, Pak Anggito? Kalau memang pelebaran instrumennya semakin lebar gitu kan, waktu tersimpannya juga cukup lama gitu. Ya, tahun ini memang agak tertekan ya karena situasi COVID dan pemerintah juga melakukan relaksasi, menurunkan suku bunga pada instrumen keuangan syariah. Jadi memang tahun ini kita targetkan sekitar 7,2 gitu ya, 2 triliun. Tahun lalu yang bersama 7 triliun, 7,2 juga. Tahun ini, tapi mudah-mudahan tahun depan kita bisa menuju ke 8 triliun gitu. Tapi tahun ini memang karena kondisi COVID, jadi kita akan tertekan dan kebetulan pilihan investasinya juga tidak terlalu banyak sekarang. Ya, karena memang meskipun waktu penyimpanannya lebih panjang, tapi ternyata perbankan juga rame-rame memangkas suku bunga gitu ya Pak Anggito. Iya, betul. Lantas gini Pak, berapa banyak sebenarnya dana pengembalian yang sudah dibayarkan gitu? Tadi kan Pak Anggito menyebutkan memang tidak banyak yang menarik lagi uang mereka begitu. Tetapi kalau boleh dibocorkan berapa totalnya yang sudah dibayarkan? Tadi saya sebutkan 1.400. Persisnya 1.440 untuk yang reguler, 148 untuk yang jamaah haji khusus ya. Jadi dikalikan 10 juta aja kurang lebih lah gitu ya untuk yang reguler, dan dikalikan $4.000 untuk yang khusus. Ya itu kurang lebih lah. Jadi sebetulnya saya bisa mengatakan tidak terlalu signifikan. Yang mudah-mudahan demikian halnya, sehingga uangnya masih terus tersimpan di BPKH dan aman, dan kepada jamaah haji yang terus menyimpan dan tidak menarik itu mendapatkan pengembalian dari setoran lunas tersebut ya. Jadi uangnya tidak hilang dan uangnya bahkan menerima nilai manfaat sampai tahun depan. Jadi tidak perlu lagi membayar lagi, dan kami akan berikan imbal hasil yang kurang lebih sama dengan
diperbankan pada umumnya. Oke, nah pertanyaan terakhir saya Pak Anggito, selama ini Pak Anggito, ini saya kutip dari pernyataan Pak Anggito sih, Pak Anggito menyatakan bahwa nilai manfaat itu nanti targetnya bisa langsung juga dirasakan oleh calon jamaah haji gitu, jadi tidak hanya seperti fasilitas yang mereka dapatkan. Nah itu gimana nanti realisasinya Pak Anggito? Ya, ada 2 untuk jamaah haji yang berangkat, itu dalam bentuk semacam subsidi gitu, itu jumlahnya tentu ditentukan oleh Kementerian Agama dan juga dengan DPR, tapi juga kami membagikan kepada mereka yang belum berangkat juga. Ya, jamaah yang belum berangkat itu mendapatkan porsi, namun sekarang porsinya masih lebih besar pada jamaah yang berangkat, 80% pada jamaah yang berangkat, sekitar 15% untuk jamaah yang belum berangkat, sisanya untuk operasional gitu ya. Tapi ke depan mudah-mudahan ya jamaah yang berangkat lebih banyak, karena kan jumlah yang menunggu yang menunggu kan lebih banyak pada yang berangkat secara adil. Tapi minimal sekarang uang jamaah itu dikembalikan semuanya, hasilnya itu untuk jamaah baik yang berangkat maupun jamaah yang menunggu. Baik, terima kasih Pak Anggito atas waktunya di Berita Utama. Memang sekarang ini banyak yang sedih sih, tampaknya tidak jadi menjalankan ibadah haji. Namun demikian semoga COVID segera berlalu. Dan khususnya untuk BPKH bisa mengelola dana haji lebih maksimal lagi. Begitu ya Pak Anggito ya? Terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat Hari Raya Idul Adha Pak Anggito. Sama-sama, terima kasih. Baik.